Selamat berjumpa kembali bersama saya dari channel YouTube Serambi Religius. Semoga ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Salam komunio untuk kita semua. Mari saya mengajak ibu bapak, saudari-saudara untuk melanjutkan peziarahan permenungan kita masih seputaran soal arwah. Maklum, belakangan ini berbondong-bondong orang mengakhiri kehidupannya. Setiap kali membuka Facebook, selalu saja ada berita tentang kematian. Selalu saja muncul pertanyaan, mengapa ada kematian? Mengapa ada orang bunuh diri? Lalu pertanyaan lebih lanjut adalah, mengapa gereja Katolik tidak melayani Ekaristi atau misa requiem bagi orang yang meninggal karena bunuh diri? Inilah topik pembahasan kita. Ikutilah pesan sponsor selanjutnya. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pemahaman tentang yang benar akan ajaran gereja merupakan suatu keharusan demi menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam pelayanan pastoral umat. Catatan sejarah selayang pandang. Nanti sebagian kesimpulan saya akan menantang ibu bapak, saudari-saudara. Ternyata jawaban atas pertanyaan di bagian judul, mengapa orang Katolik yang mati karena bunuh diri tidak diizinkan ada misa requiem atau ada misa requiem. Penerapan sanksi berkaitan dengan larangan untuk mendapatkan pelayanan rohani liturgis seperti misa arwah dan pemakaman secara Katolik bagi orang yang melakukan bunuh diri sudah dimulai sejak abad 5 pada masa Paus Gregorius Agung. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan melawan penganiayaan yang datang dari luar dan membendung arus pertikaian internal akibat perbedaan pendapat, gereja mengeluarkan sanksi tegas dengan mencabut hak untuk dimakamkan secara Katolik bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti bid'ah, murtad, skisma, atau mempraktekkan gaya hidup yang membawa skandal bagi anggota gereja lainnya dan masyarakat luas. Sanksi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mempertahankan garis demarkasi yang ketat antara mereka yang berada di dalam dan di luar persekutuan dengan gereja. Lalu perkembangan selanjutnya bagaimana? Seiring dengan perkembangan gereja sebagai institusi yuridis, sanksi ini secara eksplisit ditetapkan di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, Kanon 1240 bagian 1, namun cakupannya diperluas bagi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri. Agar sanksi ini diterapkan haruslah dipenuhi dua syarat. Pertama, harus pasti bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan tindakan bunuh diri. Kedua, tindakan tersebut dilakukan deliberato consilio. Artinya, ia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Jika terdapat keraguan tentang kondisi psikis dari yang bersangkutan, maka private funeral diperbolehkan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih,
Mengapa gereja menerapkan sanksi yang keras seperti ini? Kitab Hukum Kanonik 1983 berbicara secara lain. Ikutilah perkembangan dan dengarlah baik-baik pesan sponsor saya berikut ini. Oleh karena itu, setelah mendengar YouTube ini, Anda mau berjapri kepada saya, berdiskusi lebih lanjut, dipersilakan. Dan yang pasti, saudara-saudariku, silakan saja bertanya, saya akan menjawab dengan landasan teologis, biblis, yuridis, dan doktrin-doktrin lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, cara pandang gereja terkait kasus bunuh diri berubah dari hal terlihat dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Kitab Hukum Kanonik 1983 tidak lagi menyebut bunuh diri sebagai penghalang untuk mendapat pelayanan rohani liturgis seperti misa arwah. Lihat Kanon 1185 atau pemakaman secara Katolik. Dalam Kanon 1184 nomor 1, larangan untuk mendapat pelayanan rohani liturgis hanya diterapkan bagi pertama, mereka nyata-nyata telah meninggalkan iman Kristen. Artinya ketika dia meninggal agamanya itu bukan Katolik lagi atau murtad, memegang atau mengajarkan doktrin bertentangan dengan orang-orang dari gereja atau istilahnya bidah, atau telah memisahkan diri dari gereja, istilahnya skismatik. Dan kedua, mereka yang memilih kremasi jenazah dengan motif yang bertentangan dengan iman Kristiani. Dan yang ketiga, pendosa-pendosa nyata lain yang tidak bisa diberi pemakaman gerejawi tanpa menyebabkan skandal publik bagi umat beriman. Maka penting untuk diingat bahwa sekalipun kasus bunuh diri tidak lagi dimasukkan ke dalam kodeks baru 1983, hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan ajaran gereja menyangkut kejahatan yang inheren dari bunuh diri. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa diperbolehkan ada misa requiem? Pertama, secara yuridis tidak ada larangan untuk itu. Berbeda dengan KHK Kitab Hukum Kanonik 1917. Dan di sini berlaku prinsip hukum ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Kedua, dalam kasus bunuh diri, dalam penilaian, gereja perlu melihat bahwa berbagai situasi dan kondisi psikis seseorang perlu dipertimbangkan dalam menilai kasus seperti ini, khususnya menyangkut tanggung jawab personal atas perbuatan yang dilakukan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2282 menegaskan, gangguan psikis berat, ketakutan besar, atau kekhawatiran akan suatu musibah, akan suatu kesusahan, atau suatu penganiayaan dapat mengurangi tanggung jawab pelaku bunuh diri. Baik, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan alasan yang ketiga, mengapa diizinkan misa requiem bagi orang yang mati karena bunuh diri. Tindakan bunuh diri secara objektif tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun dan termasuk dalam kategori dosa berat. Namun penting untuk diingat bahwa sebuah dosa mendapat kualifikasi berat yang mendatangkan kematian dan menjadi taruhan bagi keselamatan seseorang di akhirat nanti. Ada beberapa syarat yang harus dituntut. Yang pertama, tindakan objektif. Orang tersebut harus memiliki kecerdasan informasi,
orang tersebut harus memberikan persetujuan penuh atas keinginannya. Dan dalam kasus bunuh diri, ketiga prasyarat dasar ini absen atau tidak ada. Dengan demikian, inilah beberapa pertimbangan mengapa akhirnya gereja memperbolehkan pelayanan rohani seperti misa kudus bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri, meskipun setiap kasus harus dipelajari secara hati-hati seturut situasi dan kondisi yang mengitarinya. Selain misa kudus, pelayanan rohani dapat juga mengambil bentuk lain seperti pemakaman secara Katolik, doa-doa khusus bagi yang meninggal, dan lain sebagainya. Kepada orang-orang yang mendoakan ini, saya mendapatkan suatu pertanyaan. Apakah kita boleh mendoakan orang yang meninggal karena bunuh diri? Untuk berdoa, silakan. Tidak masalah. Karena keputusan terakhir seseorang masuk surga atau neraka ada pada tangan Tuhan. Untuk direnungkan, gereja tetap memeluk prinsip umum bahwa kematian karena bunuh diri adalah dosa berat. Namun di sisi lain, gereja tetap berdoa bagi mereka yang melakukan hal ini atas dasar keyakinan bahwa Kristus sendirilah yang akan menghakimi mereka secara adil dan benar. Kedua, gereja mempersembahkan misa kudus untuk keselamatan jiwa orang yang meninggal tersebut dengan memohon belas kasih Tuhan yang tidak memperlakukan manusia sesuai dengan dosanya dan tidak membalas manusia menurut kesalahan yang dibuatnya. Mazmur 103. Dan yang ketiga, pertanyaan yang sering terdengar adalah, kemanakah jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri? Apakah masuk surga atau neraka? Jawaban ada pada Tuhan. Dan yang keempat, gereja mengajak umat beriman untuk tetap optimis tentang keselamatan jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian terjawab pertanyaan-pertanyaan Japri kepada saya soal kematian, menuju neraka atau surga, mendoakan orang yang bunuh diri, memimpin misa requiem atau tidak. Semoga membantu pemahaman kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.